Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 2 November 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tanggal 2 November 2020 adalah JHS. Mari kita buka bersama dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Engkau mengundang kami dan mau mencerahkan kami bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami melalui salib-Mu. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Mari kita bacakan bersama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan pagi ini sangat tendensius mungkin bagi beberapa orang dari antara kita yang berasal dari Makassar. JHS adalah singkatan dari Jesus Hominem Salvator, artinya Yesus penyelamat umat manusia. Tulisan JHS biasa dicantumkan pada salib Yesus, yang berarti dengan salibnya Yesus menyelamatkan umat manusia. Hal ini dikatakan secara jelas oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Salah satu pelayanan yang pernah saya lakukan adalah pendampingan kepada pasien kanker stadium 4. Saya ingat ada seorang pasien yang sungguh-sungguh dalam proses berpulang kepada Bapa. Ia seorang ibu yang menderita kanker payudara, namun selalu riang dan bernyanyi bila saya kunjungi. Saya pernah bertanya kepada beliau, "Bu, kelihatannya ibu riang sekali. Apa ibu tahu kalau waktunya sudah hampir tiba buat ibu? Apa ibu yakin akan selamat?" Sang ibu menjawab, "Mengapa saya harus murung, Mo? Yesus menciptakan saya. Selama ini Dia memelihara saya selagi saya hidup. Sebentar lagi saya akan kembali kepada Dia. Lagian Yesus kan sudah berjanji akan menyediakan tempat bagi saya kalau Ia memanggil saya satu kali kelak. Saya tahu saya punya banyak dosa, tetapi saya yakin kasih-Nya lebih besar dari dosa-dosa saya. Saya juga pasti akan dibantu oleh suami saya dan anak-anak saya yang selalu setia mendoakan saya." Kata-kata ibu ini sangat menyentuh, dan saya belum pernah bertemu dengan pasien lain lagi yang begitu riang menyambut
kematiannya seperti sang ibu ini. Hari ini kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Sejatinya peringatan ini untuk mendoakan arwah semua orang beriman, khususnya anggota keluarga kita yang sudah berpulang kepada Bapa. Mengapa harus kita doakan? Karena seperti kata sang ibu tadi, ia sangat optimis menyambut kematiannya karena ia dikuatkan oleh kasih Allah dan kasih seluruh anggota keluarganya, terutama suami dan anak-anaknya yang selalu mendoakannya, selalu mendoakan keselamatannya. Pertanyaannya kemudian, apakah doa-doa kita berpengaruh pada kebangkitan atau keselamatan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal? Jawabannya jelas, tegas, iya. Kesaksian kitab suci menyatakan bahwa kisah pembangkitan anak muda di gerbang kota Nain dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17 dinyatakan pada ayat 13 khususnya. Ketika Yesus melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat si janda yang masih hidup dengan ekspresi cinta dan kehilangan anak laki-laki satu-satunya yang sungguh tulus. Maka Yesus kemudian digerakkan untuk membangkitkan sang anak. Dalam pembangkitan yang lain, dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 42, 49 sampai 56, Yesus membangkitkan anak Yairus. Kejadian ajaib ini terjadi karena Yairus pertama-tama yang mengundang dan memanggil Yesus guna menyembuhkan anaknya yang sakit berat. Yesus bukan saja menyembuhkan anaknya, tetapi juga membangkitkannya. Dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, iman Martalah yang akhirnya ditanyakan oleh Yesus, dan karena iman ini Lazarus kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa bukan kita manusia memang yang membangkitkan anggota keluarga kita yang sudah berpulang. Hanya Yesus yang mampu membangkitkan mereka. Akan tetapi doa-doa kita bagi keluarga kita yang telah berpulang akan membantu keselamatan kekal saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih bahwa Engkau selalu mencintai kami. Kami yakin percaya Engkau akan menyelamatkan kami. Tuntunlah kami agar kami setia kepadamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.